Hai, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini saya akan sharing tentang 5 aset yang bisa jadi alternatif investasi yang menguntungkan. Saya melihat bahwa di tahun 2021 ini bermunculan banyak investor. Dan seperti layaknya investor yang baru terjun ke dunia investasi, mereka menaruh dana yang mereka miliki hanya di satu tempat. Misalnya di saham semua, atau di forex semua, atau di emas semua. Jadi mereka menaruh dananya hanya di satu keranjang. Sebenarnya bagus ya, karena mereka sudah berani untuk berinvestasi. Tapi ini ngeri-ngeri sedap ya, karena yang namanya investasi pasti mengandung resiko. Pada video sebelumnya, saya sudah sharing tentang diversifikasi investasi. Dan pada video kali ini, saya akan melanjutkan video tersebut dan akan sharing tentang kelas-kelas aset yang bisa jadi alternatif investasi kalian dan pada akhirnya memberikan keuntungan. Saya mendapatkan referensi informasi ini dari bukunya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Who Took My Money. Berdasarkan informasi dari buku tersebut, Robert T. Kiyosaki membagi aset menjadi 5 kelas ya teman-teman. Dan seluruh kelas ini harus dimiliki oleh investor agar terus bisa menghasilkan keuntungan yang konsisten. Oleh karena itu, saya akan sharing kelas aset apa aja yang harus dimiliki oleh investor supaya kalian juga bisa menjadi kaya dengan cara ini. Aset yang pertama adalah uang tunai. Kalian harus memiliki aset dalam bentuk uang tunai ataupun instrumen investasi lainnya yang bisa dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 90 hari tanpa kehilangan nilainya. Contohnya aja, tabungan, valuta asing, ataupun deposito. Aset lain seperti kendaraan bermotor tidak masuk ke kelas aset ini ya teman-teman, karena memang kendaraan bermotor bisa kalian jual. Tapi kalau kalian lagi butuh uang, kalian kan terpaksa harus menjual kendaraan tersebut dengan harga yang lebih murah. Seperti yang tadi saya definisikan, instrumen investasi yang tergolong dalam kelas aset ini itu bisa kalian jadikan uang tunai tanpa kehilangan nilai. Kelas aset ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan jangka pendek. Kalian bisa menjadikannya dana darurat seperti misalnya kebutuhan untuk berobat, supaya kalian jangan sampai ngutang ketika kalian mendapatkan keadaan yang mendesak. Selain itu, dengan memiliki uang tunai, kalian bisa menangkap peluang bisnis ataupun peluang investasi yang terkadang membutuhkan dana dan action yang cepat. Kelas aset yang kedua adalah komoditas. Komoditas ini berbentuk barang-barang yang diperdagangkan secara global seperti emas, perak, batu bara, ataupun minyak. Aset ini cukup liquid ya, karena selain bisa disimpan, kalian juga bisa memperdagangkan komoditas karena fluktuasi harganya yang cukup tinggi. Kamu bisa memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga belinya. Misalnya aja di awal tahun 2020 kemarin, saya membeli 10 gram emas harga 7 juta rupiah. Dan di awal tahun 2021 ini, harga 10 gram emas adalah sekitar 9 juta. Jadi dengan menyimpan emas selama 1 tahun, saya mendapatkan keuntungan sekitar 30%. Kelas aset yang ketiga adalah properti. Properti ini dapat berbentuk tanah ataupun bangunan. Walaupun terlihat simpel, tapi ternyata wujud dari properti ini sangat banyak loh teman-teman. Bisa berbentuknya kios, kos-kosan, ruko, kawasan industri, ataupun masih banyak lagi. Dengan berinvestasi di properti, kalian bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Bahkan, kadang-kadang properti tersebut bisa kalian sewakan dan kalian akan mendapatkan cash flow berupa uang sewa yang diterima secara rutin. Saya sendiri memiliki aset properti berupa 2 rumah dan 1 apartemen sederhana di pinggiran kota Jakarta. Dan berdasarkan pengamatan saya, nilai aset dari properti saya itu naik 30% selama 5 tahun terakhir. Jadi kalian bayangin aja kalau misalkan investasi properti saya itu totalnya adalah 500 juta, naik 30% berarti kan menjadi 650 juta. Walaupun begitu, beberapa orang menganggap bahwa investasi properti ini kurang menarik karena ada kelemahannya ya teman-teman, bahwa properti ini susah dijual. Kalau menurut kalian sendiri bagaimana? Apakah menurut kalian investasi properti masih menarik? Coba tuliskan di kolom komentar. Kelas aset yang keempat adalah bonds ataupun obligasi.
Bonds ataupun obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh negara ataupun perusahaan saat mereka membutuhkan pinjaman dari investor. Seorang investor di obligasi akan mendapatkan keuntungan berupa kupon bunga yang besarnya sesuai dengan perjanjian. Jadi di awal investasi kalian sudah tahu ya teman-teman berapa keuntungan yang kalian akan dapatkan. Semakin tinggi kupon yang ditawarkan, maka semakin besar juga keuntungan yang didapatkan oleh investor. Sebagai informasi aja, obligasi negara saat ini memberikan kupon sebesar 5,5 sampai dengan 8% setiap tahunnya. Sedangkan obligasi korporasi memberikan keuntungan 8 sampai dengan 12% setiap tahunnya. Mungkin beberapa dari kalian bertanya, kok bisa beda? Nah, temukan jawabannya saya udah sharing di video saya yang lain yang berjudul pengertian apa itu obligasi. Silahkan kalian cek aja, saya taruh linknya di kolom di atas. Kelas aset yang kelima adalah saham. Saham adalah tipe investasi untuk memiliki bisnis ataupun suatu perusahaan. Dan berdasarkan pengalaman saya pribadi, saham dapat memberikan keuntungan yang sangat tinggi. Di tahun 2020 kemarin, saya mendapatkan keuntungan lebih dari 100% di investasi saham saya. Buat kalian yang tertarik untuk memiliki saham dari suatu kegiatan usaha, saya akan kasih kalian info 3 cara untuk memiliki saham. Cara yang pertama adalah menanamkan modal ke teman ataupun relasi kalian yang ingin membuka usaha. Cara yang kedua adalah dengan membeli saham publik melalui perusahaan efek. Ini adalah investasi yang sering banget kalian dengar di YouTuber lain. Dan cara terakhir dan baru populer di Indonesia adalah crowdfunding teman-teman, di mana kalian bisa mendanai ataupun memodali suatu bisnis melalui platform investasi bersama dengan pendana-pendana lainnya. Nah, di video berikutnya mungkin saya akan share lebih lanjut mengenai crowdfunding ini. Oleh karena itu, pastikan kalian klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Nah, sampai di sini kalian sudah tahu kan bahwa aset itu dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah uang tunai, yang kedua adalah komoditas, yang ketiga adalah properti, yang keempat adalah bonds ataupun obligasi, dan yang kelima adalah saham. Dengan mengetahui dan mempelajari 5 kelas aset tersebut, kalian bisa menghasilkan keuntungan yang konsisten. Nah, saya akan membagikan informasi dari Tony Robbins ya teman-teman. Tony Robbins ini adalah seorang pebisnis kelas dunia, dan dia mengatakan bahwa setiap kelas aset itu mempunyai musimnya masing-masing. Misalnya aja, saham adalah investasi yang buruk saat ekonomi negara kita sedang resesi. Tetapi sebaliknya teman-teman, di saat ekonomi Indonesia sedang bergairah kayak gitu ya, harga saham itu akan melambung tinggi. Dan kalau kalian berinvestasi di saham, kayak contohnya sekarang, maka nilai aset kalian akan berkembang dengan jauh lebih cepat. Ini adalah tabel grafiknya kelas aset yang cocok untuk masing-masing musim. Saya rasa cara membacanya cukup mudah ya teman-teman, jadi silahkan kalian print screen aja, biar video ini nggak terlalu kepanjangan. Nah, itulah dia 5 kelas aset yang harus dimiliki oleh investor agar menghasilkan keuntungan yang konsisten. Dan sebelum kalian beranjak, silahkan tinggalkan like untuk mendukung channel ini agar dapat berkembang dengan jauh lebih baik lagi. Dan kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman investor kalian yang lain. Oke, mungkin segitu dulu aja ya videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!